Nice. Oke, tadi sempat udah pada ngeliat nih, spoiler dikit di awal, kita bakalan ngejelasin atau bakalan belajar sama-sama sih sebenarnya, yaitu dongeng Harry Potter and the Philosopher's Stone. Nah ini merupakan buku yang sangat populer di kalangan semua orang ya di dunia, mau yang dari yang anak kecil sampai yang udah gede pun, kayak misalnya ada guruku suka banget ini buku ini dan dia padahal udah lumayan veteran di bahasa Inggris gitu. Jadi ini benar-benar bisa masuk banget ke kalian yang baru belajar, sampai kalian yang udah pernah belajar, sampai yang udah advance juga, itu masih suka baca buku ini. Gitu. Jadi buku ini tuh bagus banget, dan nanti kalau misalnya aku ngejelasin cepetan, sekali lagi tolong bilang aja di chat ya. Kalau misalnya ada kesak-kesak juga, tolong bilang aja di chat. Alright. Tutornya aku, Najma. Selamat datang bagi yang belum tahu. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, hari ini bakal bahas apa aja sih? Yang pertama, nanti kita bakalan ngebahas kenapa sih kita harus membaca, atau ya nggak terlalu sering membaca, tapi kita harus kadang-kadang tuh membaca bahasa Inggris. Kenapa? Kemudian yang kedua, itu gimana sih cara efektif kita buat belajar bahasa Inggris dari membaca novel fiksi atau novel yang ada elemen fiksionalnya gitu ya, termasuk Harry Potter ini. Kemudian yang kedua, yang ketiga, gimana cara pronunciation-nya. Pronunciation itu artinya pengucapan, gimana cara kita mengucapi kata-kata atau kalimat dalam bahasa Inggris. Kemudian yang keempat, ada idioms. Idioms itu ungkapan atau kalau misalnya ada sesuatu kalimat yang sebenarnya kalau diartiin per kata itu nggak nyambung, cuman kalau dalam satu kalimat itu menjadi suatu makna yang baru. Nah, itu namanya idiom. Dan yang terakhir, kita bakalan juga bahas grammars. Jadi ini akan disinggung dikit-dikit aja. Sorry, jangan dicoret-coret gimana caranya. Oke, bentar ya. Sip. Nah, grammar ini bakalan aku bahas sedikit aja, karena waktu itu juga udah pernah kita bahas grammar. Teman-teman kalau mau ngeliat video grammarnya ada di YouTube Inggris Bersama. Kalau misalnya susah nyari YouTube-nya, tinggal ke Instagramnya Inggris Bersama, terus di situ ada link di bio-nya, kalian pencet aja, dan cari pertemuan yang grammar. Gitu ya. Nanti, tapi tenang aja, bakalan aku tetap refresh lagi nih pengetahuan teman-teman mengenai grammarnya ini ya. Oke. Sebentar. Guys, jangan dicoret-coret dulu ya, nanti. Alright. Nah, sebelumnya tapi aku pengen nanya dulu nih, teman-teman suka baca buku nggak sih? Terus kalau misalnya suka, kalian paling suka bukunya apa? Bebas, boleh nggak bahasa Inggris pun boleh banget. Dan ini supaya, kenapa aku nanya kayak gini, supaya teman-teman yang lain di sini pun tuh punya referensi gitu, mau baca buku apa gitu. Boleh ya di kolom chat. Halo. Suka, oke, keren-keren. Suka baca buku apa tuh? Boleh ditulis aja ya. Fiksi, oke. Hujan, oh my god, ya sumpah, itu bagus banget, Hujan Terelie. Aku baca itu waktu SMA, terus kayak, bukannya belajar, malah baca buku. Lebih ke manga, oke, keren-keren. Manga tuh, aku suka, ini termasuk manga ya. Miko, tapi itu kayak komik biasa ya, komik. Miko, terus bukunya Risa Saraswati. Oh, berarti suka horor gitu ya? Nice. Cullen Hoover siapa tuh? Think and Grow Rich. Wow. Laut Bercerita, itu Leila ya? Leia Chudori. Itu bagus tuh, guys. Boleh banget tuh dibaca. Terelie, nice. Murakami, oh ya, Murakami juga bahasa Inggrisnya bagus banget ya. Untuk kalian belajar bahasa Inggris. Cuman itu lebih ke level lumayan intermediate gitu, karena ada beberapa kata yang rumit. Terus ada yang menjawab Aristotle sama Dante. Oh my god, wow, pasti kamu ini ya suka filsuf gitu, filsafat. History, fiksi. Wow, The Extraordinary Adventures of Alfred Kraup. Wah, aku belum tahu tuh. The Song of Achilles, itu bagus tuh, udah ada jadi film juga ya. Kalau masih basic, baca buku apa tuh yang asik? Nah, ini nanti bakalan kita kasih juga di pertemuan kali ini ya. Rekomendasi dari aku pribadi sih sama teman-teman Inggris Bersama. Matematika bukan baca ya berarti.
Baca juga sih sebenarnya matematika tuh karena harus kita mengerti apapun yang berupa tulisan dan harus dimengerti itu namanya baca sih. Thank you teman-teman semuanya, ini rekomendasinya nanti bakalan insya Allah kalau misalnya ada rekaman dari chatnya aku bakal compile jadi satu ya, dijadiin PDF. Thank you ya guys. Alright, jadi aku dari kolom komentar aja nih udah tahu banget kalau teman-teman lumayan pada suka baca dan bacanya juga luas ya. Ada yang fiksi, ada yang sejarah, ada sampai matematika, ada yang juga filsafat. Jadi banyak banget sebenarnya buku di dunia ini yang bisa kalian baca apapun itu, dan cari aja yang menurut kalian tuh menarik yang mana gitu. Kalau aku pribadi, aku sukanya nanti ada fiksi sama romantis. Jadi kalau teman-teman agak kurang masuk sama yang ini, kalian bisa cari lagi di internet aja ya. Misalnya kalau horor sukanya apa gitu-gitu. Oke. Nah, tapi kenapa sih kita harus belajar dari novel? Kenapa sih belajar dari novel itu oke banget? Yang pertama, kita tuh bakalan belajar real English. Jadi kadang-kadang bahasa Inggris yang ada di buku latihan itu kayak baku banget. Kemudian juga biasanya strukturnya gitu-gitu aja. Misalnya subject, verb, habis itu ada keterangan yang mengikuti. Gitu. Misalnya, I am eating. Udah gitu doang. Sedangkan kalau kalian baca buku, kalian bisa menemukan berbagai macam struktur yang berbeda-beda, gimana cara menempatkan subjek atau predikat, dan keterangannya pun bisa tiba-tiba di awal. Kayak gitu. Misalnya, pizza is my favorite kind of food, which my mother loves to cook for me. Kayak gitu kan panjang ya. Tapi kalau biasanya kalau di buku tuh biasanya kata-katanya atau kalimatnya yang seperti itu. Yang tadi kan aku bilang pizza is my favorite food. Berarti pizzanya itu subjek walaupun terlihat seperti objek. Kemudian di akhirnya ada lagi keterangan which my mother loves to cook for me. Which itu kata konjungsi menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Nah, karena itu, ketika kita membaca bahasa Inggris, kita bisa lebih ngeh lagi nih ternyata, oh ada kalimat yang bisa digabung ya, oh ada objek yang bisa kita jadiin subjek ya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, itu akurat, karena biasanya kalau kita baca buku, kita bakalan melihat percakapan. Misalnya tadi di bukunya Risa Saraswati, Risa ngobrol sama hantu misalnya, walaupun itu nggak akurat secara nyata, tapi kalau mereka lagi berkomunikasi itu kan akurat ya. Ada bahasa Indonesia yang biasanya digunakan sehari-hari, misalnya kayak mau kemana, bukan kamu hendak kemana, kayak gitu. Jadi kalian bisa lebih akurat belajar bahasa Inggrisnya. Nggak cuman bahasa Inggris yang baku aja gitu, tapi yang digunakan oleh kehidupan sehari-hari pun kalian bisa tahu. Terus yang ketiga, vocabulary-nya itu luas banget. Jadi kalian nggak harus nyari di kamus satu-satu dari A sampai Z gitu. Mana sih kata yang harus kalian pelajari, karena itu bakal membingungkan banget. Tapi kalian bisa pelajarinya satu-satu dari buku ini. Dari mulai kalimat pertama, kalimat kedua, dan selanjutnya kalian bakalan menemukan kata-kata atau vocabulary yang baru bagi kalian sendiri. Kemudian yang keempat, kalian tuh bisa belajar secara perlahan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kalian belajar sesuatu dari film gitu atau dari movies, kalian tuh agak suka ketinggalan gitu kan. Kadang-kadang aku juga kayak gitu, kayak ketinggalan tadi ngomong apa sih gitu. Sedangkan kalau buku tuh kalian bisa satu kalimat bisa dibaca lagi. Kalau misalnya kurang ngerti, kalian masih yaudah besok aja ngertinya. Masih bisa dibaca besok lagi dan lain-lain. Makanya di Inggris Bersama kita nggak cuma belajar dari film aja, tapi kita juga belajar dari buku, dari novel. Kemudian yang kelima, kalau namatin satu buku rasanya jadi pencapaian tersendiri. Ini benar banget karena kadang-kadang kita tuh kalau habis selesai film kayak ya udah gitu ya, nggak ada yang benar-benar kita ingat. Tapi biasanya kalau kalian baca buku, pastinya kayak tadi aku tanya teman-teman, ada aja satu buku yang teman-teman tuh ingat sampai sekarang. Nah itu jadi kenapa belajar bahasa Inggris dari novel itu oke banget. Nah, terus gimana cara efektif belajar bahasa Inggris dari novel? Karena tentunya bahasa Inggris itu merupakan satu bahasa yang lain dari bahasa sehari-hari kita gitu kan. Gimana sih cara belajar kalau misalnya kita baru bisa bahasa Inggris? Nah, jadi yang pertama tadi aku udah sempat singgung,
cari buku yang menurut kamu tuh menarik. Mau itu romance, mau itu horor, atau tadi misalnya ada yang sejarah, matematika, sampai atau ada yang tentang uang tadi, untuk gimana caranya kita mengelola keuangan. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh kalian boleh banget cari bahasa Inggrisnya, versi bahasa Inggrisnya. Kalau misalnya ada review atau ulasan di internet, atau di YouTube, di Instagram, di Twitter, kemudian kalian baca nih, terus kalian kayak, oh ini kayaknya bagus deh review, bukunya. Langsung aja kalian coba cari tahu tentang si buku itu, gitu ya. Terus yang kedua nih, pilih medianya. Kadang ada orang yang suka banget baca buku di PDF, di elektronik. Misalnya kayak temenku sama ayahku sendiri, ayahku tuh sukanya bacanya buku di HP, bukan di fisik gitu. Sedangkan kalau aku, itu sukanya baca buku yang fisik. Karena kalau nggak baca buku yang fisik tuh seakan aku tuh lupa untuk ngelanjutin lagi bukunya. Kemudian juga aku kayak jadi mager. Kalau misalnya buku yang fisik kan kita lihat terus ya si bukunya itu. Jadi ada perasaan pengen membaca gitu. Cuman balik lagi ke teman-teman sukanya elektronik atau fisik. Kalau elektronik ada Google Books, ada iBook, ada Kindle. Kalau misalnya teman-teman tahu lagi aplikasi yang lain, boleh langsung ngomong di komen aja. Tapi yang gratis tuh biasanya kalau kalian punya Apple, di iBook tuh udah ada yang bisa di-download gitu. Tapi walaupun itu buku-bukunya buku-buku yang terbatas gitu ya, nggak banyak. Tapi banyak banget sih di internet, kalau kalian cari PDF, itu banyak yang gratisan, walaupun agak-agak tidak legal gitu ya. Jadi aku tidak merekomendasikan cari yang legal. Kalau mau kalian download yang gratis di iBook aja. Oke, terus ada sesuaikan buku itu dengan level Inggrismu. Tadi ada buku-buku yang sebenarnya tuh bagus buat pemula, tapi ada juga yang kata-katanya rumit. Jadi kalian lihat dulu reviewnya, apakah ini kalimatnya dengan bahasa Inggris yang bagus, atau yang mudah dimengerti oleh pemula, atau enggak. Kemudian kalau misalnya kalian tetap kayak kurang ngerti, itu menurut aku coba tonton filmnya dulu. Jadi aku ada satu buku yang dulunya itu aku susah banget nyelesainnya karena sangat susah, yaitu bukunya itu Pride and Prejudice. Dan kemudian keluar nih si filmnya, tapi itu udah film lama sih. Jadi aku tonton dulu tuh filmnya. Barulah aku, ngerti nih, ini tuh ini, terus si ini tuh hubungannya sama yang tokoh ini tuh gini, dan lain-lain. Jadi akhirnya aku lebih nyambung sama yang aku baca. Kemudian, take your time, selembar per hari aja. Ini yang suka kadang, jadi pressure orang gitu, kalau misalnya baca buku terus kayak nggak kelar-kelar. Sebenarnya emang itu sih inti dari kalian belajar bahasa Inggris dari buku itu, supaya pelan-pelan belajarnya. Dan menurutku 1 lembar per hari aja tuh udah benar-benar cukup banget, nggak harus banyak-banyak, 1 lembar aja udah cukup. Oke? Kemudian belajar vocabulary-nya tuh jangan per kata, tapi harus paket dengan kalimat. Nanti bakal aku contohin lagi maksudnya kayak gimana, cuman intinya kalau misalnya teman-teman cuman translatein per kata doang, kadang-kadang nggak ada idiom atau kadang-kadang ada maksud yang terlewat kalau misalnya teman-teman translatingnya itu per kata doang. Kemudian juga kalau misalnya kita nyatet 1 vocabulary aja atau 1 kata aja dengan artinya, kita lebih cepat lupa. Sedangkan kalau misalnya ada konteks, kita tuh pasti bakalan ingat. Misalnya, waktu aku baca buku Wuthering Heights, itu ada kata-kata tenant atau penyewa gitu, yang menyewa gedung atau lahan, tenant. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman cuma ngapalinnya tenant doang, itu bakalan cepat lupa. Tapi waktu itu aku hafalinnya sama si kata-katanya, misalnya Mr. Lockwood, your new tenant, sir. Nah, artinya adalah Tuan Lockwood, penyewa lahanmu yang baru nih udah datang, Pak, kayak gitu. Jadi tolong dipelajarinya itu per kalimat langsung. Dan yang terakhir, kalau kalian udah selesai baca buku ini, kalian lebih baik untuk buat reviewnya sendiri. Kayak apa sih yang kalian pengen baca di masa depan, atau apa yang kira-kira kalian tuh nggak suka dalam buku ini yang nantinya bakalan lebih meng-guide atau menuntun kalian untuk mendapatkan buku yang lebih baik lagi daripada yang sekarang.
Dan review ini bagus banget kalau misalnya teman-teman nulisnya pakai bahasa Inggris supaya lebih terlatih aja gitu apa yang udah teman-teman pikirkan, yang udah dimengerti sama teman-teman, ditulis lagi dengan kata-kata atau bahasa sendiri. Gitu. Nah, ini bagian tadi nanyain rekomendasi bukunya apa aja sih, Kak? Jadi ada 2 sebenarnya. Kalau misalnya advance, aku pun nggak terlalu banyak baca yang advance, cuma ada beberapa buku. Jadi ini ada 2 rekomendasinya. Yang pertama di beginner. Di beginner itu ada The Wizard of Oz. Ini tentang seorang anak kecil yang tadinya mau dibahas di pertemuan ini, cuman nggak jadi karena PDF-nya itu kurang tersedia yang gratisnya. Jadi kita bahas Harry Potter. Dan The Wizard of Oz ini tuh tentang ceritanya ada anak kecil namanya Dorothy, terus dia lagi kayak Alice in Wonderland, cuman versi pakai balon udara gitu, guys. Dan di perjalanannya si Dorothy ini balik lagi ke rumahnya, dia menemukan karakter-karakter yang unik, kayak ada orang yang nggak punya hati, terus dia terbuat dari kaleng, terus ada juga singa, dan lain-lain. Dan itu fantasi gitu sih. Ini waktu itu aku baca waktu aku lagi masih kecil banget, jadi menurut aku ini bagus banget buat pemula dan bisa membuat teman-teman lebih ngerti, lebih cepat juga bacanya untuk buku awal. Kemudian yang kedua ini The Fault in Our Stars. Ini kayaknya teman-teman udah pada tahu dari filmnya juga. Oh iya, semua yang di sini, yang di beginner ini, The Wizard of Oz sama The Fault in Our Stars itu udah ada filmnya dua-duanya. Jadi teman-teman boleh nonton dulu sebelum baca misalnya. Nah, The Fault in Our Stars ini menceritakan seorang cewek yang dia itu kena kanker paru-paru. Kemudian dia ketemu sama cowok yang punya kanker juga, tapi kankernya kanker tulang gitu ya kalau nggak salah, atau kanker kaki gitu, kurang ngerti sih. Kemudian mereka jatuh cinta dan habis itu berusaha untuk melengkapi satu sama lain yang sedang berkesulitan ini. Jadi romance genre-nya. Kemudian yang ketiga tuh ada Fangirl. Ini aku tuh ketemu nggak sengaja gitu, karena orang-orang pada suka Rainbow Rowell, bukan yang Fangirl, tapi ada satu lagi. Cuman yang ini menurutku bahasa Inggris itu enteng banget, kayak fanfiction di Tumblr, di Wattpad, di AO3 gitu loh bahasanya. Jadi bisa banget teman-teman buat ikutin. Dan yang terakhir ada, sebenarnya nggak aku tulis di sini, cuman teman-teman kalau misalnya nggak suka yang kayak gini-gini, pokoknya cari aja buku yang udah ada filmnya. Habis itu ada juga menurut aku yang paling gampang dibaca itu adalah buku-buku yang dijadikan film Netflix teen untuk remaja gitu. Misalnya Kissing Booth, terus To All the Boys I've Loved Before, itu juga bahasa Inggrisnya yang ringan-ringan gitu. Terus untuk intermediate, kalau misalnya teman-teman udah selesai nih, udah bisa untuk melanjut lagi, boleh banget baca yang tadi aku baca, itu Pride and Prejudice oleh Jane Austen. Ini klasik banget. Kemudian ada Shadow and Bone, ini tentang fantasi, ceritanya orang-orang bisa mengendalikan suatu materi gitu di dunianya, oleh Leigh Bardugo. Dan terakhir ada Little Woman, tulis Samia Alcott. Ini juga aku lagi baca sekarang, tentang drama dan juga tentang pengembangan diri dari yang cewek masih kecil, jadi sekarang dia sebagai cewek yang dewasa gitu. Little Woman, bagus banget. Dan yang terakhir, beginner tentunya yang bakalan kita bahas sekarang, yaitu Harry Potter and the Philosopher's Stone. Nah, buku ini tentang apa sih? Kalau misalnya teman-teman belum pernah nonton Harry Potter ini tentang intinya magic gitu ya. Intinya dia itu merupakan seorang wizard atau penyihir. Cuman dia tuh nggak tahu kalau dia tuh sebenarnya wizard. Nah, di dunia fiksi ini yang dimana katanya tuh dunia paralelnya dari di London atau di Inggris. Nah, dia ini pokoknya di buku ini lagi menjalani sekolah barunya yang pertama. Jadi kayak SD tingkat 1 gitu intinya. Dan dia ini pokoknya anak SD yang baru, dan yaudah dia berusaha untuk beradaptasi di lingkungan baru, juga beradaptasi dengan kemampuan barunya sebagai wizard ini atau penyihir dengan bisa mengendalikan magic. Kemudian juga dia ketemu sama teman-temannya yang baru, dan dia juga berusaha untuk menyelamatkan temannya dari
gangguan atau dari ancaman orang penyihir yang jahat gitu kira-kira. Oke, karena aku ngomong terus, kita nonton dulu aja yuk. Ini ada film dari Harry Potter juga, supaya teman-teman nanti lebih tahu konteksnya dan gimana cara baca dengan baiknya. Aku share screen dulu ya, sebentar. Oke. Aduh, sorry. Nah, ini teman-teman kalau misalnya nggak kedengeran atau gimana, ada yang aneh-aneh, tolong bilang ya di chat. Selamat nonton. Oke. Sorry ya, ternyata nggak ada subtitle-nya. Cuman semoga teman-teman nangkep gerak-geriknya tadi Harry, Ron, sama Hermione aja. Oke, lanjut. When I lupa di post guys. Oke, tadi teman-teman tapi nangkep gak sih mereka lagi ngapain gitu? Boleh dong di chat lagi pada ngapain? Nggak usah harus fullnya sih, intinya aja. Kenal-kenalan Kak, bener, perkenalan. Ya, betul. Lagi kenalan. Thank you. Nangkep kok mereka kenalan. Okay. Thank you guys. Thank you. Iya benar, tadi tuh lagi kenalan. Jadi si Ron itu baru kenal sama Harry, terus Harry juga sama Ron baru kenal juga tuh sama Hermione. Dan mereka kayak agak aneh gitu sama si Hermione karena dia tiba-tiba nyelonong, datang, duduk, tiba ngomong banyak banget. Cerewet orangnya. Oke, thank you guys. Nah, jadi sebelum kita bakalan lanjut lagi nih ke bagian baca tentang bukunya, aku pengen nge-share dulu nih beberapa aturan pronunciation yang teman-teman pasti bakalan selalu ketemu, dan supaya nantinya pas aku baca pun teman-teman lumayan agak ngerti gitu ya kenapa bacanya seperti itu. Jadi yang pertama sebenarnya ada disclaimer dulu, kadang-kadang peraturan-peraturan pronunciation ini tuh ada yang nggak berlaku. Maksudnya karena bahasa Inggris tuh bahasa yang paling gak jelas di dunia, maksudnya mereka tuh ada aturan, tapi kadang-kadang aturan ini bisa juga bukan disalahin sih, tapi kayak disisihkan gitu ya, jadi pengecualian. Jadi teman-teman, ini tuh aturan-aturan yang aku bakal sebutin secara umum aja sebenarnya. Terus yang kedua, di bahasa Inggris itu selalu ada huruf vokal, jadi mereka tuh nggak terlalu banyak huruf-huruf yang konsonan sama konsonan lagi gitu. Jadi dikit huruf yang konsonan sama konsonan lagi dibaca. Kadang-kadang kalau udah ada huruf yang konsonan sama konsonan, mereka itu nggak dibaca secara plok. Kayak misalnya kalau kita ada kata-kata khawatir, kan K-nya tuh agak-agak kebaca ya, walaupun sebenarnya kayak H aja. Cuman kalau di bahasa Inggris benar-benar jadinya halus gitu. Jadi ketika teman-teman ngomong bahasa Inggris akan ada selalu banyak huruf vokal, jadi mulutnya lebih dibuka aja daripada kita ngomong bahasa Indonesia. Terus yang ketiga, nih ada C. Kalau misalnya C itu diikuti, oh ya BTW huruf vokal itu A, I, U, E, O. Kalau misalnya teman-teman lupa, konsonan itu selain itu ya. Jadi dari B, C, D, dan lain-lain. Nah, nomor 3, kalau ada C, diikutin sama E, I, atau Y, biasanya suara S-nya tuh halus. Misalnya, cyst. Nah, ketika aku ngomong cyst, itu ada S, bukan C. Tapi S-nya tuh nggak bener-bener gitu, tapi cuman halus aja, cyst. Terus ada central. Jadi bukan pakai C, tapi pakai S. Central. Terus ada city. Di sini juga C-nya bukan pakai C, tapi pakai S. City. Tapi S-nya itu bukan kedengeran banget, lagi-lagi bukan C banget gitu, tapi city. S-nya agak agak ditahan S-nya. Terus G itu kalau misalnya diikutin E, I, atau Y lagi, itu jadi J. Misalnya jam atau jam.
Itu kayak gem itu artinya berlian atau perhiasan. Gem. Terus ada gym dan gist. Nah, ini tadi ketika aku ngomong G-nya itu bukan G, bukan gem, bukan gim, bukan gist juga, tapi J, jam, gym, jet, gist. Gitu. Kayak j, agak-agak muncrat-muncrat, becek-becek dikit, nggak apa-apa. Ini buat teman-teman sambil cobain sendiri gitu ya, gimana cara ngomongnya. Nah, tapi kalau misalnya ada kata-kata legging, itu kan L-E-G-G-I-N-G, legging. Tapi bacanya bukan jadi J, bukan legging, tapi legging tetap. Nah, ini makanya ada beberapa pengecualian tuh di sini. Ada kadang-kadang kata-kata yang nggak seperti itu. Jadi teman-teman harus sering dengar, harus sering dengerin podcast, dengerin film, dengerin musik, supaya lebih tahu mana yang dibaca kayak gitu dan mana yang enggak. Oke, lanjut dulu. Nah, ini terakhir ada beberapa lagi. Kalau misalnya ada dua konsonan digabung, mereka itu bakal membentuk satu suara baru. Ini seperti yang tadi aku udah jelasin. Misalnya ada konsonan C sama H, itu cuma jadi C aja. Misalnya channel. Nah, di situ kalian nggak dengar H-nya kan, cuma channel, atau misalnya chip, potato chip, itu C doang, nggak ada H-nya. Terus ada SH juga sama, misalnya shy, I'm shy. Shy itu ketika kita ngomong shy, walaupun tulisannya SHY, jadinya yang kebaca kayak S sama A sama Y, shy. Terus ada TH juga, misalnya this. Kalian nggak kebaca banget TH-nya, tapi ada suara baru nih yang muncul daripada TH itu. Terus ada PH, atau misalnya phone. Phone kan PHONE, tapi bacanya kayak pakai F, phone. Dan WH atau what, atau misalnya while, atau who. Nah, itu lebih ada suara baru tergantung mereka dipasarin sama apa. Dan kalau misalnya ada satu silabel itu kata suku kata, misalnya ini kan cuma ada satu silabel doang ya, yang berakhirannya itu konsonan. Itu misalnya fat kan akhirannya T, dan cuma satu suku kata, dan cuma punya satu kata vokal doang, si vokalnya itu pendek, jadi jangan diayun. Misalnya fat, bag, fish, spot, luck. Nah, itu aku ketika ngomong kata vokalnya cepet, bukan dipanjangin, enggak fat, bukan dad, tapi lebih cepat aja. Fat, bag, fish, spot, luck. Semoga itu lumayan ngebantu ya. Terus kalau misalnya silabelnya berakhiran E-nya itu kayak hilang, dan huruf vokal di depannya itu panjang. Misalnya ada make. Kalau make itu kan ada dua suku kata. Me sama ke, di belakangnya ada ke dikit. Nah, makanya tadi kalau misalnya akhirannya E, itu agak-agak hilang E-nya. Jadi kalau misalnya ngomong make, bukan make, bukan make, tapi make aja. Kayak kalian ngomong nggak ada E-nya. Jean, ini juga jean itu bacanya bukan gini, bukan gene, tapi jean. Kite. Nah, kite itu kayak kite doang, akhirnya doang ada becek dikit. Terus rope, dan use. Jadi lagi-lagi E-nya kayak yang hilang, cuma ada akhiran dikit, bumbu dikit doang, nggak se-full itu. Kemudian lagi nih, sebelum kita lanjut lagi, sorry ya teman-teman, ini agak banyak. Silabel yang punya dua kata vokal bersamaan, ini agak dual language. Vokal pertamanya itu biasanya panjang dan vokal keduanya itu pendek. Misal, pain, eat, boat, rescue, say, bro. Gitu. Sorry ya, ini ngomongnya kayak aneh. Cuman itu tuh dipanjangin dulu yang pertama, kata vokal, huruf vokal yang pertama, yaitu misalnya di sini silabelnya ada dua, yaitu pain, P sama ain, pain, tapi si PA-nya yang ini, A-nya dipanjangin, sedangkan in-nya yang di sini nggak dipanjangin tapi pendek. Pain. Terus it juga ada dua,
ada silabel sebenarnya, nggak 2 silabel, tapi ada 2 kata vokal, I sama E sama A, yang E-nya dipanjangin, A-nya dipendekin. Eat, boat, rescue, say, bro. Ya, jadi inilah merupakan kalau misalnya ada 2 kata vokal yang sebelahan dalam satu kata. Tapi kecuali diphthongs. Nah ini O, I, O, Y, O, U, O, W itu enggak dipanjangin. Misalnya kayak tadi apa ya? Toyota, kalau kalian, walaupun itu bahasa Jepang, cuman kalau kita ngomong Toyota itu jangan Toyota, tapi lebih kayak Toyota gitu. Jadi jangan panjang-panjang diphthongs. Ini nggak harus dihafal sih diphthongs itu, kalian pasti bakalan tahu sendiri. Terus silabel berakhiran vokal ataupun vokalnya sendiri biasanya panjang. Misalnya kayak gini. Paper, me, I, open, unit, and my. Jadi yang satu-satu, me, I, my, itu dipanjangin sedikit. Di ayun. Me, I, my. Gitu ya. Terus terakhir, kalau vokal diikutin sama R di silabel yang sama, vowel itu, atau vokal itu, jadi R controlled. Maksudnya R, tapi jangan terlalu R. Karena kalau di orang Indonesia itu ngomong R, kita kayak di R gitu kan, kayak di roll banget, diucapin banget, lidahnya sampai bergetar. Kalau di bahasa Inggris nggak usah kayak gitu. Nggak pendek, nggak panjang, biasa aja. Dan R-nya itu kadang-kadang tertahan, jadi kita nggak di atas banget kayak R gitu, tapi lebih ke R di bawah. Misalnya tar, sir, fear, fur, far, for, sugar, order. Tuh, jadi R itu kayak ketahan gitu. Nggak, bukan term, bukan ser, bukan fir, fur, far, bukan gitu. Tapi term, sir, fur, far, for, sugar, order. Gitu ya. Semoga lumayan. Memang agak-agak gimana gitu kalau misalnya kita pelajarin satu-satu. Cuman sebenarnya teman-teman cuman harus perhatikan itu penyebutan R, yaitu R-nya jangan jangan terlalu dibaca, nggak usah R, nggak usah kayak gitu, tapi R agak di bawah kayak pirate atau kayak pembajak, bajak laut gitu, ngomongnya R, bukan R. Jadi ngerti itu aja, R. Dan yang kedua, penyebutan ed itu dibaca, jangan sampai kalian tuh ketika menjelaskan dalam kata lampau, ed-nya nggak kebaca. Kemudian ada penyebutan, penyebutan ed kayak gimana, nanti aku bakalan contohin lagi. Dan penyebutan TH, nah ini juga kadang-kadang kita sering salah banget. Lebih kayak T-nya kebaca, hanya jangan terlalu terbaca. Kalau hanya agak-agak cuman udara doang gitu di situ. Oke, terus yang terakhir jangan ketinggalan S sama ed-nya. Jangan sampai kita melupakan mereka, karena biasanya kadang-kadang suka beda artinya dan beda gramarnya. Oke, nah kita bakalan satu-satu nih baca dulu. Aku bakalan baca dulu bahasa Inggrisnya, kemudian nanti bakalan aku translatein kata-kata yang menurutku menarik dan juga menurutku teman-teman harus tahu. Dan nanti bakalan juga ajarin dikit-dikit pronunciation-nya. Sorry ya kalau misalnya agak nggak jelas, suaranya agak serak. The door of the compartment slid open and the youngest red-headed boy came in. Anyone sitting there? He asked, pointing at the seat opposite Harry. Everywhere else is full. Harry shook his head and the boy sat down. He glanced at Harry and then looked quickly out of the window, pretending he hadn't looked. Harry saw he still had a black mark on his nose. Hey Ron, the twins were bred. Oke. Nah, tadi ini versi tulisan dari yang teman-teman udah tonton barusan. Itu ketika si Harry baru ada di kereta dan ketika si Ron baru masuk.
dan kenalan sama Harry. Nah, the door of the compartment slid open. Nah, door itu ngomongnya kayak kalian mau ngagetin orang tapi agak-agak dikemayuin gitu. Door. Door. R-nya lagi-lagi jangan di atas ya, jangan door, tapi door di bawah. Oke. Sorry Naila, jangan coret-coret dulu ya. Kemudian ada compartment. Ini juga sama, kalau misalnya ada RT, kalian ngomonginnya itu R-nya jangan terlalu dibaca. Compartment, jangan kayak gitu. Tapi compartment. Compartment itu apa sih? Compartment itu kalau di dalam kereta, kayak tadi di video, itu kayak bilik-bilik gitu. Compartment. Bilik 1, bilik 2, bilik 3, dan lain-lain. Jadi kalau artinya the door of the compartment berarti pintu di bilik itu. Slid itu kadang-kadang kalau kita buka pintu kan dorong ya, push. Tapi kalau tadi di pintu yang kalau misalnya teman-teman perhatikan di video, itu pintunya digeser. Nah, slid itu artinya geser. Slid open and the youngest red-headed. Red-headed itu apa sih? Artinya berambut merah. Karena tadi kan kita lihat Ron itu agak-agak rambutnya merah coklat gitu ya, merahnya orang bule. Boy came in, berarti cowok berambut merah yang paling muda itu baru masuk. Nah, kalau di bahasa Inggris ada kata-kata orang, teman-teman bacanya dari orangnya dulu baru ke belakang. Boy, red-headed, youngest. Maksudnya kalau mau ngeartiin ke bahasa Indonesia tuh dari boy dulu, bukan dari youngest. Nah, boy berarti kan anak laki-laki, red-headed berarti berambut merah, youngest berarti paling muda. Jadi anak laki-laki berambut merah yang paling muda. Gitu ya. Kenapa dia bilang yang paling muda penulisnya? Karena tadi sebelumnya itu Harry sempat ketemu sama keluarga berambut merah. Semuanya tuh rambut merah, kakak-kakaknya rambut merah. Nah, yang paling muda ini si cowok ini gitu. Anyone sitting there? Nah, ini nanyain ada yang duduk nggak sih di situ? Nah, ini kenapa teman-teman harus banget suka baca, karena biasanya kalau misalnya kita di buku bahasa Inggris doang, kita nggak ketemu nih pertanyaan kayak gini. Biasanya kalau mau nanya, ada yang duduk nggak di situ? Biasanya, is that seat taken? Atau can I sit there? Gitu kan. Tapi kalau di sini, itu ngomonginnya dengan anyone sitting there. Ada yang duduk di situ nggak? Gitu. Nah, ini ada asked. Asked itu kata lampau dari ask. Nah, jadi ketika kalian ngomong ed-nya itu agak-agak asked. Gitu. Agak ada di akhirnya. Asked. Pointing at the seat opposite Harry. Asked itu artinya bertanya. Di bahasa Inggris ketika kita habis ngomong sesuatu gitu, ada petikan, biasanya ada kata-katanya he asked, atau kalau dalam bahasa Indonesia tanya dia, atau misalnya ucap dia, atau ucap gadis itu, dan lain-lain. Nah, di bahasa Inggris he asked, tanya dia. Koma, pointing, menunjuk at the seat opposite Harry, ke tempat duduk di seberang Harry. Opposite. Nah, ini opposite juga sering banget ada di penempatan barang. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu tentang penempatan barang, bisa ke Instagramnya Inggris Bersama. Ke Twitternya Inggris Bersama, karena sering dibahas di situ. Oke, terus habis itu Harry shook his head and the boy sat down. Nah, di sini ada kata-kata shook. Shook itu walaupun tadi O-nya 2 bukan shock, tapi shook. Bacanya kayak U, shook. His head. Shook itu kata kerja kedua dari shock. Shock kaget. Bukan deh. Shock menggeleng artinya, sorry guys. Harry menggeleng kepalanya dan anak laki-laki itu duduk, sat down. Sat itu bahasa verb 2 dari sit. Habis itu, he glanced at Harry and then looked quickly out of the window. Dia melirik. Glance itu artinya melirik. Kalau misalnya teman-teman ngelihat orang lain tapi ngelihat beneran, berarti ngomongnya he looked atau melihat. He looked at siapa?
Tapi kalau misalnya cuma ngelirik doang, itu pakainya glanced. He glanced at Harry. Nah, bukan he glanced to Harry, bukan ngelirik ke Harry gitu kan. Harusnya kalau bahasa Indonesia gitu kan. Cuman kalau bahasa Inggris tuh dipasanginnya sama at. Oke, ini ada yang raise hand. Boleh gimana? Ini siapa ya? Halo? Bentar. Aduh, agak. Tadi siapa yang raise hand? Tanya di chat aja ya. Sorry, gak kelihatan tadi namanya siapa. Okay. Anyway, and then looked quickly out of the window. Kemudian melihat cepat keluar jendela. Jadi si Ron ini emang karakternya pemalu, dia cuma pengen lirik-lirik doang, kemudian dia langsung buang tatapan ke window. Sama kalau misalnya kalian nulis looked, itu juga dipasangnya sama at. Looked at. Atau misalnya staring, atau menatap banget. Staring juga dipasanginnya sama at. Nah, di sini ada Harry saw he still had a black mark on his nose. Harry melihat dia masih punya mark. Mark itu tanda berwarna hitam. Tadi yang dikatain sama Hermione itu masih ada hitam-hitam katanya. On his nose, di hidungnya dia. Mulai ini si Ron disapa sama twins. Twins itu kembar. Jadi kalau orang kembar, kita ngomongnya bukan orang kembar, tapi kita ngomongnya bukan twin people, tapi kita cukup ngomongnya twins aja pakai S. Kalau kita mau ngomong kembar, dia tuh kembar. Nah, itu kalian ngomongnya she has a twin, dia punya kembaran. She has a twin, di situ twinnya jangan pakai S. Tapi kalau kalian mau mendeskripsikan dua orang yang lagi datang dan mereka tuh kembar, misalnya si kembar George dan Fred. Berarti kalian ngomongnya the twins who is George and Fred. Itu pakai S. Oke, lumayan lama ya ngomongnya. Nah, ini aku cepet aja. Di sini ada listen, we're going down the middle of the train. Lee Jordan's got a giant tarantula down there. Nah, listen. Listen, jangan dibaca, listen biasa aja. We're going down, itu artinya kalau kita pengen, jadi kalau di Inggris itu keretanya, kayaknya di kereta dimanapun juga sih, keretanya itu per-peron gitu kan. Nah, biasanya ada bagian kepalanya, yaitu si keretanya kemana arahnya, dan ada bagian buntutnya. Nah, kalau misalnya going down, berarti dia ke bagian buntutnya. We're going down the middle of the train. Jadi mereka mau ke buntut yang mana di tengah-tengah. Mereka tuh mau ke tengah-tengah kereta yang di mana arahnya itu ke buntut. Segan nangkep ya. Jadi kalau misalnya si Ron sama Harry ini adanya di buntut, berarti ya bilang we're going up the middle of the train. Kita pengen ke atas karena si tengah-tengah keretanya itu ada di bagian atas dari Ron sama Harry. Sedangkan ini Ron sama Harry-nya ada di atas dan bagian tengahnya agak di bawah. Jadi ngomongnya we're going down. Tarantula itu kayak semacam laba-laba, cuman gede banget, jadi beda lagi. Terus di sini right, mumbled Ron. Mumbled itu kayak kalian kalau ngomong tapi cuman right. Agak ditahan gitu ngomongnya, nggak kayak biasa. Kalau ngomong biasa itu pakainya said, yang di bawah ini said. Tapi kalau mumbled itu cuman kayak ngomongnya tuh nggak jelas gitu loh, kayak ada yang pakaiin tangan di depan mulut kalian. Nah, Harry said the other twin. Nah, ini kayak tadi aku udah bilang, ini berarti ngomong satu orang, the other twin, kembaran yang satunya. Did we introduce ourselves? Fred and George Weasley. And this is Ron, our brother. See you later, Dan. See you later, Dan itu, yaudah, sampai jumpa nanti. Terus kata Harry sama Ron, bye. The twins slid the compartment door shut behind them. Nah, ini juga shut behind them itu sebenarnya walaupun ada di depan dia, tapi mereka tuh kayak lagi ngadep ke belakang gitu, shut behind them.
Jadi pintunya ada di sini gitu. Jadi ini benar-benar konteks banget sih kalau kalian lagi baca buku, supaya karena penulis pengennya yang baca itu benar-benar tahu konteksnya gitu kan. Nah di sini, are you really Harry Potter? Ron blurt. Blurt itu kayak ngomong keceplosan dikit. Kayak ngomongnya tuh dia tiba-tiba blurt out. Harry nodded. Nodded itu mengangguk. Nodded. Berasal dari kata nod. Oh well, I thought it might be one of Fred and George's jokes. Aku kira mereka tuh bercanda gitu. Itu merupakan salah satu jokes atau candaannya si Fred and George. Kalau kamu tuh Harry Potter. Gitu. And have you really got, he pointed at Harry's forehead. Dia nunjuk ke jidatnya Harry. He pulled back his bangs, showed the lighting scar. Kayak tadi di film, Harry itu narik bangs itu poni untuk melihat luka yang berbentuk petir gitu, lighting. Ron stared. Stared itu melihat, tapi kayak tadi aku udah bilang, staring at. Melihat, tapi kayak bener-bener gitu, sampai melongo. So that's where you know who. Yes, said Harry, but I can't remember it. Oke. Panjang ya. Oke, ini ada lagi nih sebenarnya panjang banget, cuman aku pengen minum dulu karena kayaknya udah serak banget nih suaranya. Cuma kita bakalan coba kalian yang ngomong. Nah, ini boleh dilihat dulu teman-teman, cobain praktis dulu ngomong sendiri di depan kamera. Sementara aku ambil minum dulu bentar ya, sebentar. Oh, sorry, ini aku nggak baca chatnya ya. Kak, tenses yang biasanya dipakai di buku bahasa Inggris itu tenses apa ya, Kak? Iya, oke. Biasanya tenses past tense. Jadi, kalau kayak teman-teman tadi udah sempat dengerin aku selalu ngomong ada satu kata, kemudian ada kata keduanya. Nah, ini tuh past tense semua. Kayak misalnya ini, she was looking at the wand in his hand. Oke, bentar. Masih share gambar. Nah, nggak apa-apa ya, nanti aku share di Google Classroom kok, Kai. Santai. Nah, ini she was looking. Kalau udah ada kata-kata was, itu adalah past tense. Terus ini told. Told itu kata kedua dari tell. Kata kerja kedua dari tell. Tell. Nah, terus tapi biasanya kalau misalnya si penulisnya yang ngomong kayak gini kan said itu kata kerja kedua, was kata kerja kedua, di sini juga ada looked kata kerja kedua, cleared itu semuanya past tense. Cuman kalau yang karakternya ngomong itu bisa past tense, bisa present tense, bisa present perfect, bisa juga future tense. Misalnya ini haven't, ini tuh kata perfect tense. Nanti teman-teman boleh search lagi perfect tense itu di mana, gimana. Link Google Classroom-nya di mana ya, Kak? Nanti ya di akhir, makanya teman-teman jangan leave dulu. Kak, aku boleh tahu kalau di ya, nanti ya di akhir. Nah, itu sini ada are you doing magic? Ini present tense. Jadi, kalau misalnya karakternya yang ngomong, tokohnya yang ngomong, mereka tuh bisa ngegunain tenses apa aja. Cuman kalau penulisnya yang ngomong, kayak said, wasn't, dan lain-lain, itu dalam bentuk past tense. Itu teman-teman. Oke, aku bakalan nyontohin dulu, nanti teman-teman boleh raise hand buat cobain speaking, karena ini, menurutku ini yang jadi beda dari kelas gratis
lainnya nggak tahu sih ada gratis di mana lagi, cuman kalau misalnya Inggris bersama itu kita boleh banget teman-teman untuk cobain speaking, dan nggak apa-apa kalau misalnya masih terbata-bata, masih agak kurang jelas, nggak apa-apa karena di sini kita sama-sama belajar, jadi jangan malu ya. Aku bacain dulu bentar lagi. Okay. We've already told him we haven't seen it, said Ron, but the girl wasn't listening. She was looking at the wand in his hand. Oh, are you doing magic? Let's see it then. She sat down. Ron looked taken aback. All right. He cleared his throat. Sunshine, daisies, buttermellow, turn the stupid fat rat yellow. Oke, nah itu versi aku. Pengen dong denger versi dari teman-teman, boleh dikit aja, ini kan cuma ada beberapa kalimat. Santai banget, you don't have to be shy. Hey guys, size hand. Nggak usah malu-malu ya. Oke, yay. Let's go. Hai Kak Lisa. Boleh dong coba speaking. Boleh? Sebelumnya sorry Kak, nggak on cam soalnya jaringannya kalau on cam jadi ngedep gitu. Oke, nggak apa-apa. Okay. We've already told him we haven't seen it, said Ron, but the girl wasn't listening. She was looking at the wand in his hand. Oh, are you doing magic? Let's see it then. She sat down. Ron looked taken aback. All right, he cleared his throat. Sunshine, daisies, buttermellow, turn this fat red yellow. Wow, so cool Kak Lisa. Keren banget, oh my god. Keren. Thank you, Kak. Di beberapa kalimatnya udah terlihat bagus banget ya, kayak udah ada aksennya, bukan aksen Indonesia lagi. So good Kak Lisa. Keren. Tapi mungkin dikit doang untuk Kak Lisa di bagian ED-nya. Misalnya di sini Ron looked. Nah, di situ Kak Lisa tinggal latihan doang. Latihan kalau ngomong ED itu jangan terlalu dibaca. Jadi kayak misalnya looked di sini ED-nya mungkin aku nggak terlalu terdengar ya di speaker ini, cuman looked-nya itu D-nya kayak dibacain aja dikit kayak looked. Gak usah looked. Tapi selain itu udah bagus banget, udah nggak ada lagi kesalahan. Tadi sampai bilang one-nya aja udah bagus banget. Terus intonasi di was-nya, habis itu juga pas tadi ngomong sunshine, daisies, buttermellow, keren banget gitu. Udah kayak intonasi orang native. Keren. Thank you, Kak Lisa. Thank you, Kak. Of course. Oke, ini nomor 2 tadi, bentar. Aku lihat dulu ya. Oke, di sini kalau di aku Najma. Hai Najma, kita sama namanya. Hai Kak. Halo. Ini mulai aja Kak. Ya boleh mulai aja. We've already told him we haven't seen it, said Ron, but the girl wasn't listening. She was looking at the wand in his hand. Oh, are you doing magic? Let's see it then. She sat down. Ron looked taken aback. All right. He cleared his throat. Sunshine, disease, buttermellow, turn the stupid fat red yellow. Cool, thank you Najma. Keren. Nah ini juga sama nih, lancar banget. Bahkan nggak ada A-nya ya, kayak merasa wow. Teman-teman udah bagus banget ngomongnya. Dan kalau misalnya ngomong sama kayak biasa juga pun pasti lawan bicaranya udah mulai ngerti banget nih. Karena semuanya sangat-sangat jelas bilang. Paling tadi itu di mana ya? Agak bingung ya, aku tadi bagus lah. Tadi ngomong look-nya juga udah bagus, udah clear-nya juga udah bagus, ED-nya kebaca tapi nggak terlalu kebaca. Kemudian paling di wasn't itu masih wasn't-nya tuh kayak tadi gimana ya, wasn't gitu. Ini agak halus aja sih, ini lebih kayak kalau ngomong N sama T itu lebih di
emphasis atau lebih ditekankan di N-nya. Misalnya haven't. Tehnya cipratan doang, tapi ditekaninnya di N. Misalnya wasn't, haven't, terus mana lagi di sini nggak ada ya. Gitu doang sih, di T-nya doang yang agak-agak mungkin lebih terdengar. Cuman selain itu bagus banget, pronunciation-nya udah bagus dan nggak ada yang salah arti jadinya. Thank you. Nice. Thank you, Kak. Thank you. Oke, di sini yang kedua ada siapa ya? Ada Cindy. Panggilannya Cindy atau Dwi? Cindy aja, Kak. Okay. Okay. We've already told him we haven't seen it, said Ron, but the girl wasn't listening. She was looking at the one in his hand. Oh, are you doing magic? Let's see it then. She sat down. Ron looked taken aback. All right, he cleared his throat. Sunshine, this is buttermellow. Turn this stupid fat red yellow. Right. Wow, sama banget ini udah pada intermediate level. Berarti ini kalian udah keren banget. Dan tadi juga aku denger tadi mellownya bagus banget, W-nya. Karena biasanya orang Indonesia kalau ngomong W itu agak nggak di gitu, nggak terlalu dibaca W-nya, mellownya. Tapi tadi udah bagus, mellownya di roll, mellow. Mungkin apa ya tadi feedback? Bentar aku mau nge-mute dulu sedikit. Ada yang lupa kalau unmute. Oke, mungkin tadi yang masih kurang paling ini udah nggak ada ya. Coba bentar aku ini lagi. I was looking at the one in his hand. Oh, paling kalau lagi tadi sampai sama yang lain juga ada beberapa yang aback-nya itu agak kurang ini ya, mungkin taken aback. Nah itu back-nya agak kagok mungkin, karena kan aback sama taken itu lumayan agak jarang di bahasa sehari-hari. Jadi kalau taken aback itu nggak usah dipisah, tapi lebih kayak taken aback, lebih digabungin. Jangan Ron look taken aback, tapi taken aback. Akan-akan mereka itu satu kata yang sama. Taken aback. Ada A-nya jadinya taken aback gitu. Tapi itu minor banget karena tadi semuanya udah terdengar. Thank you, Cindy. Oke, next. Tapi kita ganti dulu nih. Kayaknya ini pada bosan pasti ini. Kita ganti dulu. Bentar ya. Nah. Wait. Oke. Hapus dulu nih, banyak coret-coret. Right, nah. Contohin dulu ya, bentar. He waved his wand, but nothing happened. Scabbers stayed gray and fast asleep. Are you sure that's a real spell? Said the girl. Well, it's not very good, is it? I've tried a few simple spells just for practice, and it's all worked for me. Nobody in my family is magic at all. It was ever such a surprise when I got my letter. But I was ever so pleased, of course. I mean, it's the very best school of witchcraft there is. I've learned all our course books by heart, of course. I just hope it will be enough. I'm Hermione Granger, by the way. Who are you? Ini lumayan lebih rumit kali dari yang tadi, cuman it's okay. We are going to learn anyway. Boleh yang pertama. Perlu diulang lagi atau enggak? Enggak usah ya, guys. Di sini ada Uni. Ini Uni ya. Oke. Boleh. Halo Kak, sorry ini nggak on cam, nggak apa-apa ya? Ini langsung aja Kak. Ini langsung. Silakan. He waved his wand, but nothing happened. Scabbers stayed gray and fast asleep. Are you sure that's a real spell? Said the girl. Well, it's not very good, is it? I've tried a few simple spells just for practice, and it's all worked for me. Nobody in my family is magic at all.
It was ever such a surprise when I got my letter, but I was ever so pleased. Of course, I mean, it's the very best school of witchcraft there is. I've heard, I've learned of, I've learned all our curse books by heart, of course. I just hope it will be enough. I am Hermione Granger, by the way. Who are you? Nice, thank you nih. Oke, that's really cool. Nah, tadi bener banget. Ini tadi udah bagus banget semuanya, dan tadi witchcraftnya juga udah bener ngomongnya. Dan tadi ada apa ya? Practice bener juga. Cuma mungkin di bagian nobody in my family's magic, kalau nggak salah ya, yang agak kecepatan. Jadi kalau ngomong bahasa Inggris kadang-kadang harus di ayun-ayun, misalnya he waved his wand but nothing happened. Jadi jangan kayak didor-dor gitu kan. He waved his wand but nothing happened. Lebih di ayun. He waved his wand but nothing happened. Terus kalau misalnya yang tadi nobody in my family's magic at all. Jadi agak di ayun gitu. Itu sih, cuman intonasi doang. Yang lainnya udah bener banget. Thank you nih. Alright, kita lanjut lagi sebelum next. Di sini ada Nila. Hai Nila. Iya. Boleh silakan Nila. Nila. He loved this one, but nothing happened. Scabbard stays gray and fast asleep. Are you sure that's a real spell? Sighed the girl. Well, it's not very good, is it? If tried a few simple spells just for practice, and it's all worked for me. Nobody in my family's magic at all. It was ever such a surprise when I got my letter, but I was ever so pleased. Of course, I mean, is the very best school of witchcraft there is. I've heard I've learned all across books my heart. Of course, I just hope it will be. Halo. Granger, by the way, what are you? Thank you Nila. Oke, great job. Udah baca dari awal sampai akhir. Dan kalau misalnya kita baca bahasa Inggris tuh memang agak-agak sulit di bagian ini ya, mungkin ininya, cara kita nyebutin kata vokalnya. Karena kalau di bahasa Inggris kan ada yang kata vokalnya sebenarnya harusnya dibacanya A, tapi dia malah jadi E atau dari I malah. Jadi memang agak-agak sulit untuk kita tahu ini pakainya yang mana. Nah, kalau tadi juga mungkin yang bisa diperbaiki, walaupun udah bagus, itu di bagian ininya paling ya, word gitu. Jadi kalau misalnya ada ed, itu nggak usah terlalu dibaca. Misalnya learn ini, learned, tehnya itu, d-nya tuh teh aja, nggak usah learned, nggak usah worked, tapi learned, worked, happened, tuh. Jadi teh aja. Kemudian fast, ini kayaknya teman-teman juga banyak yang ngomongnya fast. Sebenarnya boleh fast, tapi itu British. Tapi kalau misalnya kalian mau ngomong di Amerika, fast, pakai E, fast asleep. Kemudian was itu benernya kalau ngomong was di bagian was-nya doang. Sorry, kepencet. Sorry. Oke. Nah, kalau misalnya kalian ngomongnya was doang, nggak ada kata-kata mengikutinya, itu was. Pakai A, was.
Tapi kalau ngomongnya ada kata-kata yang mengikutnya, jadi was gitu, kayak it was, but I was gak pakai a gitu. Tapi selain itu, it's very nice try, very nice job, thank you so much. Ini siapa ya? Udah turun ya tangannya tadi. Oke. Oh ini banyak banget ternyata. Kita masih punya waktu nggak ya? Masih kayaknya 2 menitan. Boleh Zahranis. Hai Zahra. Hai Kak, nggak apa-apa ya, saya off cam. Nggak apa-apa. Langsung aja, boleh. He waved his wand, but nothing happened. Scabbers stayed gray and fast asleep. Are you sure that's a real spell? Said the girl. Well, it's not very good, is it? I've tried a few simple spells just for practice, and it's all worked for me. Nobody in my family's magic at all. It was ever such a surprise when I got my letter, but I was ever so pleased, of course. I mean, it's the very best school of witchcraft there is. I've learned all our course books by heart, of course. I just hope it will be enough. I'm Hermione Granger, by the way. Who are you? Keren. Nah ini intonasinya udah tepat banget ya. Kayaknya nggak ada lagi yang harus aku iniin deh. Paling tadi waved aja, wave-nya tadi masih wave-nya D-nya kurang kebaca. Cuman habis itu bagus banget semuanya, udah intonasi nice, very nice job. Thank you so much Zahra. Jadi yang bisa aku perbaiki tinggal sering-sering aja ngomong sama bahasa Inggris gitu ya. Habis itu udah bagus banget, intonasinya udah tepat. Thank you. Okay, last one before we move on. Maaf nih teman-teman ya belum bisa ngobrol, cuma nanti aku pengen rencananya bikin Discord jadi kita bisa ngobrol bareng. Oke, terakhir di sini ada Putri. Boleh. Halo Putri. Halo Kak. Halo. Langsung aja ya Kak. He waved his wand, but nothing happened. Scabbers stayed gray and fast asleep. Are you sure that's a real spell? Said the girl. Well, it's not very good, is it? I've tried a few simple spells just for practice, and it's all worked for me. Nobody in my family's magic at all. It was ever such a surprise when I got my letter, but I was ever so pleased. Of course, I mean, it's the very best school of witchcraft there is. I've learned our course books by heart. Of course, I just hope it will be enough. I'm Hermione Granger. By the way, who are you? Nice, thank you. Keren. Ini semuanya udah bagus banget juga spellingnya, D-nya juga kebaca. Paling cuman tadi juga sama nih intonasi di Nobody in my family's magic at all. Nah di sini jangan terlalu cepat ngomongnya kayak Nobody in my family's magic at all, tapi Nobody's in my family's magic at all. Selain itu udah bagus. Alright, thank you. Thank you Kak. Okay, thank you. Oke, tadi maaf ya kalau misalnya teman-teman belum kesempatan, soalnya aku bacanya tuh yang raise hand dari si participants ini, terus urutannya kayak gitu. Thank you semuanya. Oke, kita bakalan lanjut lagi ya. Satu lagi. Sorry. Gimana nih? Nah, di sini aku pengen ngomong dulu sedikit juga. Ini boleh deh sekali lagi terakhir mungkin ya teman-teman. Cuma aku ngomong dulu ya. The countryside now flying past the window was becoming wilder. The neat fields had gone. Now there were woods, twisting rivers, and dark green hills. There was a knock on the door of their compartment, and the round-faced boy Harry had passed on platform 9 3/4 came in. He looked tearful. Nah, di sini ada beberapa banyak kata-kata yang baru. Countryside itu cepat aja kita review. Countryside itu perdesaan tapi kayak tempat yang udah nggak di kota lagi tapi nggak perdesaan banget juga, jadi kayak tepi kota gitu. Kemudian ada wilder. Wilder itu dari kata wild itu artinya liar. Ada berarti semakin liar. Kalau ada er belakangnya berarti semakin liar. Fields itu
kayak hamparan gitu. Dia bukan lapangan kalau di sini, tapi ini lebih kayak hamparan rumput-rumput yang liar. The neat fields had gone. Jadi hamparan yang bagus gitu, yang tertata dengan rapi itu udah hilang karena mereka menuju ke sisi kota. Woods twisting rivers itu artinya woods itu bukan kayu tapi pepohonan di sini. Twisting rivers itu sungai yang berkelok-kelok. Dan hills itu bukit. Nah di sini ada pronunciation-nya rivers. Kayaknya banyak orang yang ngomongnya river. Nah ini hati-hati, harusnya river. V-nya agak diberatin. Twisting, ini biasa aja sih. Terus di sini ada, there was a knock on the door of their compartment and the round-faced boy Harry had passed on platform 9 3/4. Quarters, di sini quarters. Q-nya agak dibaca, bukan pakai K, bukan quarters, tapi quarters. Came in, he looked tearful. Nah ini satu kalimat aja nih buat teman-teman terakhir ya, karena takut gak cukup nih, kita mau kuis soalnya. Terakhir di sini, di aku sih yang paling atas, Adila. Hai Adila. Boleh Adila, satu paragraf sampai tearful. Hai Kak. The countryside now flying past the window was becoming wilder. The neat fields had gone. Now there were woods, racing rivers, and dark green hills. There was a knock on the door of their compartment, and the round-faced boy Harry had passed on platform 9 3/4 came in. He looked tearful. All right, thank you. Nice. Yang paling cuma nih doang tadi past. Nah di sini past itu tadi T-nya nggak usah dibaca kayak yang tadi aku udah contohin di awal banget, tapi tetap ada becekan dikit. Jadi bukan past doang, past gitu, tapi past itu doang. Terus satu lagi tadi di quarters-nya. Ini memang agak tricky banget yang ngomongnya quarters. Tadi ngomongnya agak lumayan karena kan kata yang baru ya, jadi agak kagok. Cuman nanti teman-teman boleh baca lagi gimana cara nge-pronounce-nya. Tapi selain itu udah bagus banget. Thank you. Alright, thank you banget ya. Sip, teman-teman, sorry banget nih, cuman bisa segitu doang. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bakalan lain latihan speaking lagi. Oke ya guys. Right. Oke. Sip. Nah, ini dikit lagi nih yang di garis bawain aja ya. Aku artiin toad itu katak, cuman kecil toad itu. Terus turn up itu maksudnya kalau di sini he'll turn up, artinya dia bakal datang kok nanti. Jadi bukan he'll showed, bisa juga diganti dengan he'll showed up. Turn up, showed up, ini bakalan ketemu. Turn up tuh ketemu, datang gitu. Miserably artinya dia itu merasa ngomong sambil kayak sedih gitu. Tapi bukan sadly. Miserably itu kayak dia tuh ngomongnya nggak karuan dan dia ngomongnya sengsara gitu. Lebih sedih lagi daripada sedih. Di sini ada buttered. Itu artinya dia tuh merasa terusik. Mind you, artinya mind you, aku ingatkan lagi. I mind you, itu aku ingatkan lagi. Mind you itu idiom. Sama kayak turn up. Snoozing artinya ngorok. Jadi kalau teman-teman punya teman yang ngorok, bilang aja, hey, you snooze last night. Kamu kemarin ngorok. Lap, ini L-A-P, lap, dibacanya pakai E, artinya itu pangkuan. Jadi Ron's lap, pangkuannya Ron. Disgust, artinya dia tuh jijik. You're disgusting. Itu sama. Terus ada lagi spell mantra, rummage around in his trunk. Rummage itu ngobrak-ngabrik kayak lagi panik gitu. Nyari sesuatu sambil panik. Rummaged around his trunk. Battered looking, one. Artinya
wand itu tongkat yang udah jelek, terlihat jelek, terlihat udah sering dipakai, better looking. Terus chipped itu artinya dia kegores-gores, chipped. Glinting itu memancar di akhir gitu, something glinting at the end, memancar dan kelihatan banget, kayak berkilau. Terus ini ada poking out, ini idiom. Unicorn is nearly poking out itu kayak berdiri gitu, rambutnya kayak jibrak-jibrak. Dan terakhir juga ada idiom lagi, bossy sort of voice. Ini kalau misalnya temen yang dia tuh ngomongnya agak-agak nyuruh-nyuruh, tapi sebenarnya dia lagi nggak nyuruh orang. Jadi kayak cuman ngomongnya bossy aja gitu, ngomongnya kayak yang lagi nyuruh. Nah ini sama, bossy sort of voice. Jadi suaranya tuh kayak lagi nyuruh, padahal dia nggak lagi nyuruh. Kayak gitu. Udah sih gitu doang. Sorry nih lama ya. Semoga tidak overdo itu, overtime. Oke, kita waktunya langsung quiz. Nah, teman-teman boleh langsung jawab di chat. Artinya apa, aku bakalan bacain. Tapi nanti kita langsung bahas ya. Apa arti dari kata blurt? A, ngomong tanpa dipikir. Atau B, keceplosan. BK, A. Ada dua kubu. Blurt. Ngomong tanpa dipikir atau keceplosan. Boleh dipikir-pikir dulu ya, teman-teman. Oke. Apa arti kata blurt, ngomong tanpa dipikir atau keceplosan? Ini kayaknya aku ngejelasinnya gimana ya tadi? Sorry guys kalau tadi aku salah. A, B. Oke, udah semua nih ya jawab. Oke. Oke, bentar. Ini tadi ada yang nanya dulu. Sebentar. Katanya Randy, mind you itu sama dengan told you nggak? Jadi, kalau mind you itu lebih kayak, aku ingetin ya, mind you. Gitu. Aku kasih disclaimer, mind you. Gitu. Tapi kalau told you itu, kayak kalian ngomong biasa aja, nggak ada intensi untuk mau ngingetin orangnya. Tapi kalau mind you itu lebih ke, aku ingetin dulu nih ya, sebelum aku ngomong, aku tuh juga sebenarnya punya ini gitu. Jadi mind you itu lebih ke aku ingetin. Ini juga sering dipakai kalau teman-teman lagi mau naik kereta di luar negeri misalnya, atau di Jakarta juga sekarang ada bahasa Inggrisnya kan. Nah itu ngomongnya mind the gap. Mind itu awas, gap itu kayak kalau misalnya kereta sama stasiun itu ada celahnya. Nah biasanya orang di speaker ngomongnya mind the gap, awas ada celah. Sama ini juga mind you, aku ingetin ya, aku awasin dulu nih ya kamu gitu. Oke, nah ini jawabannya apa? Blurt. Tadi aku ngomong, kayaknya tadi aku keceplosan. Cuman artinya blurt itu jangan sampai kebalik. Blurt itu artinya ngomong tanpa dipikir. Jadi kalau kalian nggak sengaja, bukan nggak sengaja, tapi kayak kalian tahu kalian mau mikir, tapi nggak dipikir panjang gitu loh. Kayak yang kalau kalian lagi ketemu sama orang, terus kalian langsung memperhatikan dia, misalnya dia punya tas warna merah, terus kalian bilang, itu tasnya di mana, belinya bagus, kayak gitu. Padahal sebenarnya kalian kepikiran aja gitu. Nah itu kalian ngomongnya blurt. Tapi kalau keceplosan itu nggak sengaja, itu kan keceplosan lebih kayak kalau misalnya kalian punya rahasia, terus nggak sengaja keluar. Nah itu bukan blurt gitu. Semoga ini lumayan agak-agak. Kalau keceplosannya bahasa Inggrisnya apa ya Kak? Keceplosan itu mungkin apa ya? Keceplosan.
Kayak accidentally tell you, accidentally. Bentar aku lihat lagi ya. Takut salah. Oke, bentar. Slip. Oh iya benar, slip away. Jadi kayak kalian ngomong sesuatu tuh slipped. He slipped. I slipped. Slip something. Bentar. I slipped. I slipped something yesterday. Nah, itu keceplosan. Jadi kalau blurt itu kayak kalian ngomong tapi nggak pakai dipikir, cuma ngomongnya kayak lagi nembak orang. Gitu. Itu blurt. Semoga lumayan ini. Nah ini, apa arti kata miserably? Secara tak karuan, secara tak disengaja. Yang A. Oke, wow. B, nice. B, wow itu kok bisa pakai emoji gitu? Gimana caranya? Oke. Cool. Pakai emoji nih. Oke. B. Sip, thank you semuanya. Kayaknya ini kita udah lumayan, takutnya overtime. Jadi miserably itu kalau kalian lagi I'm miserable, aku menyedihkan banget. Jadi miserable itu lebih daripada sad. Lebih sedih lagi daripada sad. Jadi kalau misalnya kalian ketemu kata miserable, kalian tuh merasa kalian ngomong nggak karuan gitu. Ngomongnya tuh saking sedihnya sampai yang dikeluarin kata-katanya tuh nggak karuan ngomongnya. Jadi miserably itu secara tidak karuan, secara menyedihkan banget. Bukan secara tak disengaja. Kalau secara tak disengaja itu accidentally. Ya guys, oke. Nah, verb 1 dari shook. Shake, shock. Shock. Tadi aku sempat salah ngomong, Oke, shook. Shock, ada yang pakai caps lock. Ada yang C, ada yang B, C. Oke. Right. Senang deh aku hari ini teman-teman aktif banget. Thank you. Karena kelas terakhir ya, jadi semangat semua ya. Thank you. Oke, C. Sip. Oke, udah semuanya teman-teman. Nah, verb 1 dari shook adalah, tadi shook itu Harry shook his head. Berarti Harry menggeleng kepalanya. Harry shook his head. Nah, di mana yang dari ABC ini yang artinya menggeleng atau kayak gini-gini. Kalau shake ini bukan bahasa Inggris. Shake itu aku ngaco aja. Kalau shake itu menggeleng dan yang shock kita kejut. Kalau verb 2 dari shock apa Kak? Shock. Pakai ed doang. Shocked. Jadi verb 1 dari shook adalah shake, yang B. Sebelum kita lanjut lagi, teman-teman aku pengen minta tolong banget untuk isi Google Form ini. Ini masih ada lagi soal 3 lagi terakhir. Tolong banget isi Google Form ini supaya nanti Inggris bersama lebih baik lagi dan kita ngajar lebih baik lagi, dan juga Google Form ini jadi penentu bakalan ada kelas gratis lagi apa enggak gitu. Takutnya nggak ada peminatnya. Oh masih gitu ya, sorry. Sorry. Ubah dulu ya guys, benar. Bentar. Dulu ya guys. Gimana sih caranya, sumpah, gaptek banget.
Aku pakai email kampus jadi. Ya guys. Sebentar. Sebentar ya, sambil minum dulu aja nih guys. Sambil nungguin form. Lihat dulu ya, sorry. Aduh, ini gue gaptek parah, bentar ya. Coba teman-teman boleh nggak minta bantuannya? Gimana caranya nih? Nggak bisa. Oh, nggak bisa, Naila. Nggak apa-apa. Yang lain aja. Oke, teman-teman boleh tolong bantuin nggak? Kita biar cepat selesai. Caranya nge-share ke selain Universitas Indonesia. Ini udah tautan kan? Ada yang tahu nggak ya? Boleh dong, tolong ingin acu. Itu yang gambar mata itu. Gambar mata. Wait, where? Ini? Nggak di close itu. Di close. Di samping kirim. Ini. Yes. Ini? Yang ini kah? Kak, selesai kapan? Bentar ya, ini dulu. Kita feedback dulu sebentar. Ini belum ada yang bisa masuk. Terus di gambar mata diapain? Dikirimin aja. Itu bisa nggak ya teman-teman? Sorry banget nih. Belum ya? Aduh gimana sih? Bentar guys. Kayaknya settings di sini. Nah, ini dia. Oh my god, so sorry. Oke, udah. Pakai emailnya, email. Pakai form yang pertama aja, guys. Bisa, udah. Sorry, gue lupa banget soalnya kemarin. Oke. Nah, bukan ini. Ya, udah bisa. Udah bisa ya? Thank you. Makasih ya, guys. Nah, ini penting banget kalau mau ada kelas lagi nih. Boleh dibaca, isi dulu ya, aku tungguin sebentar. Sabar ya, guys. Oke, udah semua. Sampai 50 aja. Tungguin 5 menit ya. Ini dapat GoPay loh, guys. Nggak seberapa sih. Ini nggak isi nggak? Saya takut kalau di nggak sekarang, jadi nggak ada yang ngisi.
Please, aku tunggu ya. 2 menit lagi deh. Tunggu. Thank you lo yang udah ngisi. Oke, 2 orang. Sampai beberapa orang aja. 3 orang, thank you. Pendek-pendek aja nggak apa-apa guys. Thank you, 4 orang. Thank you. 9, 10. Nah, thank you guys. 30 orang aja. Sorry ya. Oke, dikit lagi. Sip. Sip. 1 menit lagi. Terus itu kita lanjut lagi. Oke, udah. Salah pencet. Oke, nanti boleh diisi lagi setelah kelas ya guys, kalau belum sempat. Oke, kita lanjut dulu yuk. Yang ini, apakah grammar kalimat ini benar? Did we introduce ourselves? Ini benar salah aja sih. Nanti aku bakalan jelasin kenapa salah, kenapa benar. Di chat ya. Salah. Kok keren sih? Oke. Keren. Benar. Salah. Oke. Karena waktunya udah mepet, aku hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi grammar ini adalah grammar past tense. Diawali dengan kata did, yaitu affirmative. Affirmative itu kata tanya. Kirim linknya lagi nggak? Soalnya aku sebut. Oke, sorry. Bentar. Makasih ya udah mau ngisi. Oke. Jadi kalau misalnya ada kata did atau pertanyaan, itu udah diwakilkan past tense-nya atau kata lampaunya dari kata did-nya. Jadi teman-teman, kalau menulis predikat, gak usah dipakein kata lampau lagi. Jadi introduced, yang ada ed-nya di sini salah, karena udah diwakilkan sama did. Gitu. Oh iya. Betul. Gak apa-apa teman-teman, ini minor banget, jadi kalau kurang tinggi, it's okay. Jadi ini salah ya. Nah ini yang belum match. Tadi sempat aku jelasin, menebak-nebak atau mengobrak-abrik. Seingatnya aja ya. Bebek. Barongsai. Oh ini seragam semua nih, Be. Oke, kalau menebak-nebak artinya guessing. Kalau mengobrak-ngabrik, kurang match. Bisa juga ngobrak-ngabrik itu messing around, gitu, ngobrak-ngabrik boleh juga. Dan ini kayaknya, gimana sih? Nah, ini kayaknya terakhir. Apakah grammar kalimat ini benar? I've learned all our course books by heart. Learned all our course books by heart. B. Sorry Kak, jawaban tadi harusnya apa Kak? Did. Oh ya, tadi yang ini atau yang ini? Kalau yang ini artinya salah, grammarnya salah. Kalau yang ini jawabannya mau ngobrak-ngabrik. Kalau yang ini apa nih? Benar, salah. Oke, udah semua ya guys. Sorry ya, cepet aja. Yang ini artinya terus. Grammarnya ini adalah past perfect. Jadi I've learned, I have learned. Kalau udah ada kata-kata have, itu berarti perfect. Learn itu kata kedua dari learn.
Jadi ini past perfect. Dan benar, artinya ini aku sudah mempelajari buku yang udah ditugasin ke kita secara mendalam. By heart itu aku udah hafal banget gitu. Nah, jadi jawabannya adalah benar. Did we introduce ya Kak? Iya betul. Nggak pakai D. Betul-betul Azrina. Oke, thank you for listening. Tag kita nanti di Instagram Inggris Bersama dan Twitter Inggris Bersama. Aku stop dulu sharingnya. Jadi teman-teman, aku share Google Classroom-nya. Soalnya kode ini khusus buat yang